maybe things that we could change, especially when you have such stable. Pernyataan mengejutkan pelatih Jerman Hansi Flick usai laga Timnas Indonesia tadi malam, sebut permainan Timnas Indonesia sudah level Piala Dunia walau kalah dari Jepang, sampai sebut kehebatan Jepang sampai pernah kalahkan Jerman 4-1. Benarkah? Ini komentar jujur oleh Romeni soal kehebatan Kapten Jepang Takefusa Kubo di laga Timnas Indonesia tadi malam, sampai buat fans Timnas Garuda dibuat takjub. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa pelatih asal Jerman Hansi Flick membuat pernyataan soal laga Timnas Indonesia versus Jepang tadi malam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan Jepang. Meski hasilnya cukup berat bagi tim Merah Putih, pelatih asal Jerman yang menyaksikan pertandingan ini memberikan analisis mendalam sekaligus motivasi yang membakar semangat untuk Timnas Indonesia. Pelatih berpengalaman ini memulai komentarnya dengan memberikan pujian kepada para pemain Indonesia. Saya melihat ada kemajuan yang signifikan dalam permainan Timnas Indonesia malam ini. Mereka tidak gentar menghadapi tim sekelas Jepang yang merupakan salah satu kekuatan terbesar di Asia, ujarnya. Pemain-pemain Indonesia menunjukkan keberanian, energi tinggi, dan agresivitas yang patut diapresiasi. Mereka berusaha terus membangun serangan walaupun mendapatkan tekanan sangat kuat dari lawan. Menurutnya, hasil 6-0 bukanlah cerminan lengkap kemampuan Timnas Indonesia saat ini. Memang skor akhir cukup berat, tetapi kita harus melihat konteks yang lebih luas. Jepang memiliki kualitas individu dan kolektif yang luar biasa, sangat disiplin dan terorganisir. Saya sendiri dulu pernah merasakan kekalahan 4-1 saat melawan Jepang saat menjadi pelatih Timnas Jerman. Jadi saya tahu betul seberapa besar tantangan yang dihadapi. Kekalahan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan bahan bakar untuk bangkit. Pelatih tersebut menegaskan bahwa pengalaman menghadapi lawan sekelas Jepang sangat penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Setiap gol yang kemasukan harus dijadikan pelajaran berharga. Tim harus memperbaiki pertahanan dan strategi, terutama saat menghadapi tekanan tinggi. Saya melihat ada potensi besar di lini tengah dan penyerangan Indonesia yang mulai berani mengontrol permainan dan menciptakan peluang. Dalam pernyataan yang lebih tegas, ia menekankan pentingnya mental juara dan kepercayaan diri. Kita jangan melihat hasil ini sebagai kegagalan, tetapi sebagai awal dari proses pembelajaran yang panjang. Pemain muda Indonesia memiliki talenta luar biasa. Dan dengan latihan yang konsisten serta pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, saya yakin Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia dalam waktu dekat. Lebih dari itu, pelatih asal Jerman ini juga memberikan pujian khusus untuk supporter Timnas Indonesia yang hadir langsung di stadion. Saya sangat terkesan dengan dukungan supporter Indonesia. Mereka adalah salah satu supporter terbaik yang pernah saya lihat di dunia. Fanatisme, semangat, dan cara mereka memberikan dukungan tanpa henti kepada tim meskipun hasil tidak berpihak sungguh luar biasa. Supporter Indonesia menciptakan atmosfer yang penuh gairah dan energi yang sangat membantu motivasi pemain di lapangan. Dia melanjutkan, saya percaya bahwa dengan dukungan supporter yang luar biasa seperti ini, Timnas Indonesia memiliki modal kuat untuk bangkit dan berprestasi. Supporter Indonesia bukan hanya penggemar biasa, mereka adalah bagian vital dari kekuatan tim. Semangat mereka adalah api yang membakar semangat para pemain. Sebagai penutup, pelatih Jerman itu menyampaikan harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya melihat masa depan cerah untuk Indonesia. Ini bukan soal hasil di satu pertandingan saja, tapi soal konsistensi, kerja keras, dan komitmen jangka panjang. Timnas sudah berada di jalur yang benar dan dengan dukungan pemain, pelatih, serta supporter yang luar biasa, saya yakin Indonesia akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia dalam waktu dekat. Tapi benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusurannya di akhir video. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni mengaku takjub dengan penampilan gemilang dari winger Jepang Takefusa Kubo yang dijuluki sebagai Messi Jepang. Kubo menjadi inspirasi utama bagi tim Samurai Biru saat mereka membantai Indonesia 6-0 dalam laga yang digelar di Suita Stadium, Osaka tadi malam.
Pada pertandingan tersebut, Ole Romeni dan Kubo sama-sama tampil sebagai starter di lini serang masing-masing tim. Jepang tampil dominan dengan mencetak 6 gol yang dibagi rata. Brace dari Daichi Kamada serta gol dari Kubo, Ryoya Morishima, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Kubo pun berhak menyandang predikat Man of the Match berkat kontribusinya yang luar biasa. 1 gol dan 2 assist semua dicetak hanya dalam 69 menit di lapangan. Kepiawaian Kubo ini membuat Ole Romeni tak bisa menutupi kekagumannya. Dilansir dari Soccer Digest Web, Ole yang kini memperkuat Oxford United memuji permainan winger berusia 24 tahun itu sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa dan menarik untuk disaksikan. Tak hanya Kubo, Ole juga memuji keseluruhan kualitas tim Jepang. Menurutnya, Samurai Biru menunjukkan permainan teknik tinggi yang membuat timnas Indonesia sulit memberikan ancaman berarti. Itu adalah pertandingan yang sulit. Jepang adalah tim yang hebat, ungkap Ole. Mereka memiliki kualitas tinggi, teknik yang sangat bagus dan fantastis. Kami sudah berusaha maksimal, tapi kami gagal. Menurut kamu, bagaimana peluang Indonesia untuk bangkit menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang? Apakah ada pemain yang menurutmu bisa jadi inspirasi baru selain Kubo? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berlanjut, namun dengan status yang masih sama, tidak diunggulkan. Setelah menyelesaikan ronde ketiga dengan finish di posisi keempat, skuad Garuda dipastikan lolos ke ronde keempat. Mereka mengumpulkan 12 poin dari 10 pertandingan, dengan rincian 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Selama ronde ini, timnas Indonesia mencetak 9 gol dan kebobolan 20 kali, sekaligus mencatatkan 4 clean sheet. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjadi satu-satunya tim yang masih bertahan sejak ronde pertama. Namun, predikat underdog terus melekat karena sejak lolos ronde kedua, timnas selalu ditempatkan di pot keempat pengundian. Di ronde ketiga, mereka tergabung dalam grup berat bersama Jepang, Arab Saudi, dan Australia, 3 raksasa Asia yang sering berlaga di Piala Dunia. Kini, saat memasuki ronde keempat yang akan digelar Oktober 2025, Indonesia kembali berada di pot terbawah 1 pot dengan Oman. Undian dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. AFC sendiri masih belum menentukan tuan rumah ronde keempat, namun Arab Saudi dan Qatar disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Meski status underdog melekat, perjuangan timnas Indonesia tetap penuh harapan. Bagaimana menurut kamu peluang timnas di ronde keempat nanti? Apakah kita bisa membuat kejutan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Walau timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-6 dari Jepang, semangat dan cinta para supporter tak pernah pudar. Ratusan bobotoh setia hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mengikuti nonton bareng yang digelar tepat di depan Gauda Store SUGBK. Pertandingan yang berlangsung pada 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka, itu adalah laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kecewa dengan hasil akhir, para supporter tetap bangga dan menghormati perjuangan skuad Garuda. Buktinya, usai laga mereka bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan penuh rasa nasionalisme yang menyentuh hati siapa saja yang menyaksikan. Nyanyian lagu Indonesia Pusaka kini sudah menjadi tradisi bagi para supporter setiap kali timnas Indonesia menyelesaikan pertandingan. Bahkan dalam laga kandang, nyanyian itu biasa dinyanyikan bersama para pemain, mempererat ikatan antara tim dan pendukungnya. Menurut kamu, seberapa penting tradisi ini dalam menjaga semangat timnas dan rasa cinta tanah air? Apakah kamu juga pernah merasakan momen emosional seperti ini saat mendukung Garuda? Yuk, ceritakan pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku sangat senang dengan kemenangan besar timnya atas timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berlangsung dominan sejak menit pertama tersebut, Wataru Endo dan kawan-kawan berhasil menunjukkan performa gemilang hingga akhir pertandingan.
Jepang mampu menguasai pertandingan dengan mengalirkan bola di wilayah pertahanan timnas Indonesia yang tak mendapatkan peluang mengancam gawang Samurai Biru sama sekali. Bahkan, skuad asuhan Patrick Kluivert tidak melesatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang Jepang. Kemenangan ini tentu bukan hasil kebetulan, melainkan buah kerja keras para pemain selama latihan dan pertandingan, ujar Moriyasu. Ia juga memuji semangat anak asuhnya yang tak puas hanya dengan 1 gol dan terus menambah pundi-pundi gol hingga skor 6-0. Bagus karena mereka terus mencetak gol berikutnya tanpa merasa puas hanya dengan 1 gol, tegas pelatih berusia 56 tahun ini. Moriyasu juga menyoroti peran penting supporter yang tetap mendukung meski cuaca hujan, memberikan motivasi ekstra bagi para pemain untuk memberikan hasil terbaik. Saya rasa para pemain telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan level mereka dan kekuatan yang dimiliki membawa hasil ini. Kami bisa menang karena banyak supporter yang tetap mendukung, meski dalam kondisi hujan, tambahnya. Meski kemenangan sudah diraih, Moriyasu menegaskan perjalanan Jepang masih panjang dan banyak hal yang harus dipelajari. Ia menekankan perlunya peningkatan baik secara individu maupun tim. Masih banyak hal yang perlu kami pelajari. Kami harus terus meningkatkan level baik secara individu maupun sebagai tim, tutup Moriyasu. Menurut kamu, bagaimana tanggapanmu soal komentar pelatih Jepang ini? Apakah kemenangan besar ini jadi tanda kuatnya Jepang di kualifikasi? Atau ada hal lain yang kamu perhatikan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, kabar nomor 1 tadi cuma karangan saja. Dan penulis juga sudah memperingatkan ini cuma edukasi akibat banyak konten serupa bertebaran di YouTube. Jadi be smart ya guys. Walaupun hari ini kita cuma main tanpa Rizky Ridho, kita yakin optimis. Walaupun nanti babak keempat kita wajib lanjut terus. Ya teman-teman ya. Oke, melihat timnas Indonesia saat ini juga gimana teman-teman?